Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, saat melawan pria itu barusan, Cheng Jinwoo menemukan kelemahannya. Dia sudah memiliki tindakan balasan di kepalanya. Cheng Jinwoo tersenyum dan memanggil beberapa prajurit bayangan. Keluar. Seolah-olah dia telah menunggu lama, Fang dan 3 tentara sihir dengan cepat muncul di depannya. Pada saat ini ketika prajurit bayangan lainnya sedang bertempur, masuk akal untuk membuat orang-orang ini menunggu. Ayo mulai. Pada saat yang sama ketika Cheng Jinwoo memberi perintah, taring raksasa menyemburkan pilar api, dan 3 tentara sihir lainnya juga memulai pertunjukan percikan. Ahahaha. Boom. 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 Setelah api menyebar, pepohonan menggeliat dan menjerit. Kicau 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 kicau. Ci ci ci. Retak 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 retak. Saya tidak tahu apakah itu karena percikannya sangat ajaib, tetapi meskipun itu bukan pohon mati, orang-orang itu terbakar dengan sempurna. Cairan berbau busuk juga dengan cepat menguap bersama dengan panas, dan Cheng Jinwoo, yang sudah mundur agak jauh, menyaksikan dengan gembira dari samping. Cheng Jinwoo tidak bisa menahan senyum pada strategi pertempuran, dan di depan matanya, informasi sistem ditumpuk dengan gembira satu persatu. Musuh telah dilenyapkan. Musuh. Musuh. Pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fekunditas yang kuat dari Warcraft adalah kabar buruk dan kabar baik. Bagaimanapun, ini berarti nilai pengalaman akan meningkat. Dan seperti yang dipikirkan Cheng Jinwoo. Dengan suara, ding bell, terdengar suara mekanis yang lebih ringan dari biasanya. Naik tingkat. Itu dia. Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya dengan gembira. Untuk mengkonfirmasi poin yang naik, dia segera memanggil jendela status. Jendela status. Gemerincing. Nama, Cheng Xiaowu. Level, 133. Pekerjaan, Raja Bayangan. Judul, Demon Hunter, 2 lainnya. HP, 78230. MP, 136160. Kelelahan, 3. Kemampuan. Kekuatan, 308. Stamina, 307. Kelincahan, 316. Kecerdasan, 321. Perasaan, 298. Poin yang tersedia, 0. Itu telah naik ke level 133. Berkat para prajurit yang terlibat dalam pertempuran tim di seluruh negeri, levelnya naik dengan cepat. Monster yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari portal itu adalah kesempatan bagus untuk Cheng Jinwoo. Hampir semua poin lebih dari 300, dan satu-satunya poin perasaan yang tersisa berjarak 2 poin dari 300. Setelah tugas harian besok selesai, saya akan fokus pada poin perasaan. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwoo menutup jendela status sambil tersenyum. Raja raksasa berbicara tentang perang. Apa yang dikatakan Presiden Goh Ganli tentang rencana mereka? Dia tidak punya cara untuk mengetahui apa itu. Tapi apa bedanya? Apapun yang terjadi, bersiaplah terlebih dahulu untuk menghadapinya. Sekarang saatnya untuk serius meningkatkan. Namun, pada saat ini, Bell, yang memimpin pasukan semut ke jarak terjauh dari Cheng Jinwoo untuk menghancurkan monster, menerima berita. Rajaku. Saya panik, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana mungkin Bell yang kuat menyebut dirinya pada saat ini? Cheng Jinwoo yang agak terkejut langsung mengirim sinyal ke Bell. Apa itu? Jika Anda tidak memilikinya, silakan hubungi saya melalui H Country Hunter Association. Sejak wawancara Cheng Jinwoo tersebar, Asosiasi Hunter telah menerima pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Sebagian besar panggilan berasal dari pemburu top dari seluruh dunia. Di antara mereka adalah pemburu yang diam-diam datang ke negara itu untuk berkonsultasi dengan Cheng Jinwoo. Pemburu terkuat di negara D, Lennart Naleman, adalah salah satunya. Saya bahkan tidak berani berbicara dengan percaya diri seperti gelar pemburu kekuatan nasional, apa yang saya bandingkan dengan Cheng Xiaoyu. Menilai dari apa yang terjadi di negara R dan negara M, Cheng Jinwoo jelas merupakan pria dengan kemampuan dan kerendahan hati yang luar biasa. Daripada hanya menunggu dengan gemetar dalam kecemasan,
Saya harus lebih percaya pada Cheng Jinwoo yang mengatakan dia memiliki tindakan balasan. Saya tidak bisa hanya tinggal di negara D dengan damai. Dengan cara ini, Leinart memilih untuk pergi ke negara haji. Setelah Chu tiba di bandara, Leinart menghirup udara dalam-dalam di negara H, yang berbeda dengan negara D dan negara M. Ini adalah bau negara H. Suasana negara Y yang baru pertama kali ia rasakan membuatnya sangat heboh, dan ia mengajukan pertanyaan kepada staf pemeriksaan imigrasi dengan suara heboh. Apakah ini negara Seong Jinwoo si pemburu? Apa? Ah, benar. Petugas itu mengangguk dengan panik, dan Leinart tersenyum puas. Anda dapat langsung berbicara dengan pemburu terkuat di dunia. Pada pertemuan United Guild, Cheng Jinwoo melewatinya, tetapi sekarang dia benar-benar dapat melihatnya lagi seperti ini. Ini adalah pertemuan yang membuat hati bergetar tak terkendali hanya dengan memikirkannya. Tepat ketika Leinart menarik napas panjang untuk menenangkan kegembiraannya, pria jangkung yang berdiri di belakangnya berkata dengan tidak sabar. Jika kamu ingin berlama-lama, menyingkirlah. Urat muncul dari wajah lembut Leinart seketika. Beraninya kamu bersikap kasar pada dirimu sendiri sebagai salah satu pemburu top di dunia. Sikap buruk Anda ini harus diperbaiki. Leinart melepas kacamata hitam yang dikenakannya dan berbalik dengan anggun. Hei! Melihat wajahku, bisakah kau mengatakan hal yang sama? Tapi kemudian, ekspresi Leinart tiba-tiba menjadi kaku seperti batu. Di depan Leinart, pria yang kepalanya lebih tinggi dari Leinart juga melepas kacamata hitamnya. Pria itu berkata dengan kasar. Aku bilang beri jalan, buka. Leinart, yang kehilangan kekuatannya, gemetaran setelah pria itu berbicara. Leinart menundukkan kepalanya. Kamu, tolong. Setelah mendorong Leinart menjauh dengan bahunya yang lebar, Thomas berdiri di meja imigrasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, permintaan maaf untuk Laura yang mengikuti di belakang. Pemburu tingkat kekuatan negara. Setelah menyaksikan wajah asli Thomas yang dikenal sebagai pemburu terkuat di dunia, staf bandara merasa tercekik. Goliat disebut raksasa. Thomas tidak dijuluki Goliat tanpa alasan. Setelah menyadari bahwa wajah petugas itu berangsur-angsur kehilangan warnanya, Thomas mengenakan kembali kacamata hitamnya dan tersenyum. Apakah ini negara Tuan Cheng? Bab 205 Peningkatan Lonceng. Rajaku, menteriku ketakutan, dan aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Bel tiba-tiba menelepon. Apa yang ingin dikatakan oleh prajurit terkuat yang memimpin pasukan semut yang bertempur di jarak terjauh? Apa itu? Bel dengan hati-hati meminta persetujuan Sultan. Bisakah kamu memusatkan semua mangsa padaku? Pusatkan semua mangsa? Mangsa yang disebutkan Bel harus mengacu pada monster yang melarikan diri dari ruang bawah tanah karena di luar kendali. Dan kata-kata Bel berarti dia ingin berurusan dengan monster sendirian? Bahkan Insatiable, yang merupakan seorang jenderal, tidak dapat menghadapi Bel secara langsung, dan bawahan Bel bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memberontak. Cheng Jinwoo memikirkan alasannya untuk beberapa saat, dan tiba-tiba, sesuatu melintas di kepalanya. Mungkinkah? Ketika jumlah mangsa yang saya tangani meningkat, seluruh tubuh saya secara bertahap merasakan perasaan yang mirip dengan bulu. Betulkah? Tebakan Cheng Jinwoo benar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.